saya melihat bahwa sebagai aktivis kita bangga bahwa ada kegiatan musra mengumpulkan sebanyak-banyaknya relawan Jokowi yang pro Jokowi pada kemarin, dan ujungnya menghasilkan 3 nama itu, dan 3 nama itu tidak dibacakan oleh Jokowi, sehingga seakan-akan kerja yang berat besar dengan biaya seperti itu mubazir. Nah, kenapa Jokowi tidak berani membuka amplop yang dititipkan oleh panitia musra? Mungkin itu ada kaitannya dengan sejarah batu tulis, peristiwa Solo, terus baru bisa ke musra. Jadi selama ini kan memang Jokowi itu menggadang-gadang Pak Prabowo, jadi kawan-kawan Gerindra. Di semua tempat Jokowi menyampaikan pengganti saya nanti menjadi presiden adalah Prabowo. Tapi terus tulis menyatakan Ganjar bukan cawapres tapi capres, sehingga Prabowo terbang pada satu hari itu ke Solo mempertanyakan hal itu kepada Jokowi. Kenapa Jokowi membiarkan tidak menyebut seperti yang mereka rencanakan? Karena Jokowi berkeliling ke berbagai tempat mengkampanyekan tentang Prabowo. Bahkan Budi Gunawan itu dalam satu video menyatakan jiwa, raga, darah segala macam yang ada di Jokowi itu udah pas dengan Prabowo. Ini anti klimaks. Saya tambah dikit nih, Bang Victor. Nampaknya suasana kebatinan sana seperti yang digambarkan Bang Victor. Jokowi ini masih mendua. Ya. Bagaimana sikap PDI sendiri nantinya? Nggak tahu itu. Kalau Ibu Mega kan belum mendapatkan masukan yang jelas mungkin ya. Tapi kalau saya sudah jelas mengatakan bahwa Jokowi tidak patuh, tidak disiplin kepada partai. Dia tidak berani menyebutkan nama Ganjar pada waktu musrah itu. Mungkin di situ dia masih ada agenda yang terselip untuk nama lain, siapa yang akan dia sebutkan. Itu kira-kira. Gimana, Pak Andi? Lanjut untuk menanggapi Pak Victor. Dalam agenda musra memang Pak Jokowi telah menyatakan Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu mengatasi segala problem-problem internasional. Kita tahu bersama bahwasannya memang geopolitik internasional hari ini telah terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Laut Cina Selatan sedang memanas, dan belum lama ini kita sedang menyaksikan Indonesia sedikit memanas di Pulau Pasir dengan Australia. Artinya tantangan ke depan Indonesia sangat mungkin untuk menghadapi perang, karena sangat mungkin untuk menghadapi perang dibutuhkan oleh pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu berkomunikasi secara internasional, pemimpin yang mampu mengetahui pemahaman terkait militer, terkait perang, terkait logistik internasional dan seterusnya ya. Saya pikir Pak Prabowo sangat mumpuni dalam hal dalam hal persoalan politik internasional. Baik Pak Andi, Anda kan dikenal kemarin sebagai ketua poros Prabowo Puan, ya kan? Nah sekarang dengan Puan tidak dicapreskan oleh PDIP, gimana respon Anda? Kami berharap saat ini PDIP dengan Gerindra tetap bersandingan, tetap berkoalisi, tetap berjalan bersama-sama. Kami berharap Pak Prabowo sebagai calon presiden RI, dan kami berharap juga PDIP yang hari ini mencalonkan Ganjar Pranowo untuk bersedia menjadi wakil presiden RI. Jadi kalau ada perpaduan antara Presiden Prabowo Subianto dan wakil presidennya Ganjar Pranowo, Indonesia sudah lengkap. Ya. Oke, terkait masalah yang disampaikan tadi Bang Adrianto, ini Bang ada pertanyaan sama Bang Beto. Bu Mega kan berharap dan memutuskan sebenarnya PDIP itu hat-trick pemilu 2024. Jadi apabila Pak Ganjar ini elektabilitasnya terus menurun, katakan terus menurun, sepanjang sebelum didaftarkan, ada nggak peluang misalnya Pak Ganjar ini direvisi atau dikombinasikan menjadi pasangan dengan Pak Prabowo? Itu. Saya pikir sangat mungkin ya. Jadi Ibu Mega itu sangat rasional
dia punya informasi yang sangat lengkap dari berbagai pihak. Makanya dia putuskan secepatnya pada waktu April itu supaya ada tenggang waktu. Dan dia perintahkan pada waktu itu kepada Puan, kepada Nanang, kepada Ganjar untuk terus mencari dukungan rakyat, dukungan partai semaksimal mungkin. Nah, kalau nanti itu memang dalam perjalanannya angkanya kurang, tapi pada hari ini barusan tadi survei dari lembaga apa itu dia 38 MRC. Nah, itu kan meningkat. Ya nggak tahu karena politik ini kan accident. Kalau ada kejadian-kejadian seperti kemarin bola, suaranya turun. Nah kalau dalam waktu sampai mungkin Agustus ya atau sampai September, karena angka itu dan juga kualitas kepemimpinan itu kan menentukan juga posisi. Apakah kita harus bertahan dengan status sebagai capres atau kita karena melorot turun menjadi cawapres. Atau Ibu Mega mengganti Ganjar dengan sosok yang lain, apa Puan atau siapa. Nah ini kita belum tahu, karena ini adalah hak prerogatifnya Mbak Mega. Tapi kita sebagai kader kan melihat secara real, apa benar Ganjar nanti dengan pasangannya entah siapa, mampu menghadapi tantangan seperti yang dibilang Bung Andi tadi, bahwa ke depan kita akan menghadapi krisis ekonomi, krisis energi, akan terjadi perang, kita butuh kekuatan pangan, logistik dan segala macam. Nah itu yang akan Ibu Mega lihat. Tapi bahwa itu sangat mungkin direvisi atau tidak. Jadi revisi itu dua, revisinya mengganti Ganjar dengan orang lain atau menurunkan posisi Ganjar dari capres ke cawapres. Sementara mungkin dari pihak Gerindra, pihak Prabowo akan meningkatkan dukungan internasionalnya. Itu, terima kasih. Oke, gini Mas, perspektif Abang, kalau pasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, perspektif Abang ke depan memandang Indonesia dan kemungkinan peluang untuk menang di Pilpres, ini kan cukup besar dengan elektabilitas hari ini juga Pak Prabowo kan juga untuk LSI juga 38%, dengan Pak Ganjar di MRC dia sekitar 36%. Abang lihat ini gimana Pak? Saya pikir Bung Andi lebih duluan jawabnya. Dia yakin nggak Prabowo bisa bertahan dengan 30% dan menyebabkan Prabowo menjadi presiden? Dia yang jawab. Oke, gimana Bang Andi? Ya, hari ini ada 3 kandidat besar. Yang pertama Prabowo Subianto, yang kedua Ganjar Pranowo, dan yang ketiga Anies Baswedan. Nah, papan atas dalam berbagai macam survei itu Prabowo dan Ganjar. Selalu bergantian. Kadang Prabowo di atas, kadang Ganjar di atas. Artinya, kalau dari sisi elektabilitas, Prabowo dan Ganjar sangat mungkin untuk menang dalam putaran Pilpres. Dan apabila gabung, Prabowo menjadi presiden dan Ganjar menjadi wakil presiden, saya hampir bisa pastikan Indonesia dalam Pilpres 2024 ini akan menang ya. Satu putaran menang. Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Dan Indonesia akan adem. Indonesia akan tidak terjadi gejolak politik yang sebesar 2019. Saya yakin karena stabilitas politik Indonesia akan bagus, stabilitas ekonomi akan stabil, Indonesia akan dihitung oleh dunia internasional dan Indonesia akan menjadi barometer, bahkan menjadi mercusuar bagi dunia internasional. Karena di satu sisi ekonomi kita bisa dibangkitkan, di lain sisi di dalam dunia internasional Prabowo sangat dihitung. Saya pikir begitu. Baiklah, ini perbincangan sangat menarik ya kan. Namun untuk menyingkat waktu, hari semakin sore ya kan, maka kita coba karena kita sudah lama nggak jumpa nih ya, Pak Nasaruddin dari Pekanbaru. Saya tambah sedikit. Kalau benar ya analisa Bung Andi tadi, Prabowo sama Ganjar mengalahkan semua paslon yang lain dan akan menang, berarti kan Ibu Mega secara rasional bisa menerima, karena di kepala Ibu Mega atau di kepala kami semua kan ingin menang 3 kali. Menang 3 kali itu artinya bisa juga menang sebagai cawapres, tapi partainya menang. Jadi yang disebut menang 3 kali itu mungkin partainya menang, ya kan? Atau kandidat presidennya menang. Kandidat calon presiden itu kan bisa capres, bisa cawapres. Berarti kan tetap di istana. Jadi saya pikir Ibu Mega akan menerima secara rasional usulan Bung Andi ini. Kalau benar ada survei
Prabowo Ganjar berhadapan dengan Anies Erik, atau Prabowo Ganjar berhadapan dengan Erlangga Muhaimin, atau dengan siapapun. Ini tetap leading di atas. Saya pikir secara rasional Ibu Mega akan menerima usulan dari kawan-kawan muda ini. Berarti hat-trick yang disampaikan Bu Mega bisa juga kemungkinannya bisa menang di pemilu itu. Capres pun udah Iya mewakili. dong, yang disebut menang itu ya menang. Apakah dia capres atau dia cawapres itu menang. Yang kalah kan tidak ke istana. Ini yang ke istana. Ya, saya pikir rasional. Rasional. Ya, Kita tutup podcast ini dengan salam juang.